Selamat malam, kembali lagi bersama saya Laura Victoria Sofiana. Masih dengan NIM yang sama 41519120015. Hari ini saya akan mempresentasikan seputar pertemuan 5 masih dari Apache Kubernetes. Di sini kita menyelesaikan namanya tugas besar 1 atau TB1. Nah, di sini kita bikin seputar sama kayak kemarin sebelumnya, tapi di sini ada 4 project yang dimana kita harus buat namanya persiskan dulu, view mahasiswa, mahasiswa, dan mahasiswa JPA controller. Di sini nama filenya tb1, terus kita buat new, yaitu ada JPA controller, terus persistent unit. Nah, ini kita harus buat terlebih dahulu persistent unitnya. Nama persistent unitnya kita buat dulu, terus udah selesai, finish. Terus di sini ada persistent library-nya. Kalau untuk case yang di sini, saya sudah buat dari persistennya sendiri. Nah, kalau untuk persistennya kayak gini, tampilannya seperti ini. Kita harus buat dulu tadi persistent unitnya, nama persistent unitnya apa, terus kita pilih persistent library-nya yang mana, lalu di sini ada namanya model mahasiswa. Nah, di sini itu sangkut pautnya dengan ini. Nah, kalau saya di sini pakai MySQL localhost adminar. Jadi ketika mau running di Apache-nya, saya buat dulu di sini program datanya, lalu di Apache-nya kita udah bisa masukkan data yaitu model mahasiswa. Ketika kita add, nah di sini langsung ada muncul, oke. Lalu dia akan terbentuk secara otomatis. Kalau kita jalankan aplikasinya, kurang lebih kasarnya akan muncul tampilan sebagai berikut. Sebenarnya ini sama aja dengan yang sebelum-sebelumnya. Hanya yang membedakan adalah di sini kita harus pakai yang namanya tadi di sini saya buka localhost adminar, atau juga dan di sini saya pakai Laragon. Jadi kalau misalnya Laragonnya ini belum aktif atau belum dinyalakan si SQL-nya ini, maka data program yang dari Apache NetBeans-nya nggak bisa dijalankan, atau misalnya timbul error. Nah, ini ketika Laragon yang sudah saya jalankan dan saya sudah buka juga yang namanya localhost adminar. Di sini sebelumnya kan kita buat dulu ya datanya. Lalu biasanya buat basis data, terus saya sudah buat yang namanya kuliah. Nah, di sini ada yang namanya mahasiswa. Jadi pas kita pilih mahasiswa, di sini kita buat dulu yang namanya NRP, nama, angkatan, sekolah asal. Di sini kita bisa buat yang namanya primary key-nya. Jadi si NRP ini kita buat menjadi primary key-nya terlebih dahulu. Lalu habis dari situ, di sini ada yang namanya ubah table. Nah, ini kita harus buat di bagian ini nama tabelnya apa, terus nama kolomnya yang pertama ada NRP, yaitu kita jadikan tadi sebagai primary key, nama yang berjenis bertipe varchar, terus angkatan yang bertipe integer, dan sekolah asal yang bertipe text. Lalu kita simpan, lalu jadi seperti ini. Nah, ini jangan lupa juga ubah indeks primary key-nya. Kalau kita mau pilih primary key-nya itu NRP, kita pilih NRP atau nama, angkatan, sekolah asal. Di sini saya memilih primary key-nya itu NRP. Jika disimpan jadi muncul seperti ini. Nah, ini udah selesai. Ini udah selesai kita buat datanya. Lalu tadi kita ke sini.
Dan di sini tadi kita harus membuat yang namanya persistennya dulu. Nah, di sini persistennya itu tadi kita pakai yang dari sini, nah kan munculnya seperti ini. Jadi di sini persisten unit ada namanya PMTB1, terus di sini ada nama persisten unitnya. Lalu di sini ketika kita add class ini adalah ini ada yang namanya mahasiswa yang tadi. Ini udah input secara otomatis dari admin localhost tadi. Nah, ini kan kita udah running ya. Kita jalankan outputnya seperti ini. Jadi tampilannya yang akan muncul nanti seperti ini. NRP itu misalnya sama aja kayak ini. Jadi kalau kita masukin angka, di sini kan tadi bersifat varchar. Itu bisa angka, bisa huruf. Lalu di sini angkatannya misalnya 151 atau enggak 2021. Alasannya misalnya angka telepon. Nah, ini ada perintahnya ya, di mana program tersebut kita bisa input, bisa update, bisa delete, dan bisa clear atau hapus data. Di sini ada tabel yang namanya NRP, nama, angkatan, dan sekolah asal. Tadi primary key-nya kita pilih apa? NRP. Jadi ketika ini kita udah input datanya, kita enter, ada notifikasi atau message-nya yang dimana data berhasil diinput. Ketika kita klik OK, data yang di atas hilang karena dia langsung pindah ke tabel, ke dalam tabel. Nah, lalu kalau untuk output-nya sendiri akan muncul kayak ini kita udah input ya, jadi nama ininya udah ada datanya. We're success. Kalau kita ulang sekali lagi, ini tadi ada yang kita ubah soalnya. Kalau kita mau hapus data yang ini, kita harus pilih dulu. Nah, ini kita bisa update, misalkan ganti jadi Angel. Kalau kita update, data berhasil diupdate. Message-nya adalah data berhasil diupdate. Lalu namanya berubah jadi Angel. Kalau kita mau delete, kita pilih dulu nih tabelnya, lalu kita delete. Harap pilih data yang harus dihapus. Oke, kita pilih data misalnya si Angel ini kita mau hapus. Setelah kita delete, data berhasil dihapus, maka yang di dalam tabel adalah kosong. Begitu. Nah, lalu tadi kan kita pilih misalnya, kita masukin lagi datanya. Kita input. Di sini kita pilih nih. Nah, ini selalu select row 41512. Karena tadi primary key-nya kita inputnya NRP ya. Jadi ketika kita mau klik yang manapun, dia tetap keluarnya di baris ke 415112. Jadi ini sama aja kayak nomor urut. Kayak gitu. Untuk ubah kayak gininya di mana? Untuk ubah dari tabel-tabelnya itu, kita input di sini. Di mana data tersebut kita mau buat bisa di delete, bisa di input, bisa di clear data atau di update. Di sini kita pakai yang namanya view mahasiswa. Namanya adalah view mahasiswa. Jadi dia akan menampilkan permintaan dari si mahasiswa ini atau si JPA controller ini. Nah, untuk yang di sini, untuk yang di view sini, ini kita buat satu-satu. Nama mahasiswanya, nama projectnya misalnya mahasiswa. Lalu di sini ini untuk penginputan ya. Jadi ketika kita mau input, di sini tipe datanya kita pakainya string.
NRP, string nama, terus ini yang angkatan adalah tipe datanya integer, dan yang kolasa adalah string. Di sini kita rekam dulu nih, kita record dulu data yang sudah kita input, lalu kita coba buat. Nah, ini untuk membuat data tersebut supaya terinput. Lalu kita pakai message yang namanya data berhasil diinput. Jadi ketika kita mau input data atau mau masukkan data atau mau ngebuat data, itu langsung muncul secara otomatis kan, data berhasil diinput, yaitu dari sini. The option show message dialog null, data berhasil diinput. Terus ini ada reset form, ini diartikan sebagai ketika datanya kita input tadi, itu kan data yang di atas hilang ya. Contohnya, coba kita programnya, kita jalankan lagi. Itu data yang di atas tabel, di atas penginputannya hilang kan lah ya, langsung ke bawah. Nah, itu artinya dari reset form. Jadi pengisian di sini kita langsung hilang secara otomatis. Kita input, ini muncul dulu message-nya, data berhasil input. Kayak kita oke, data yang ada di sini nih hilang secara otomatis, langsung pindah ke bawah. Ini yang dinamakan di reset. Jadi form yang penginputannya ini akan terreset secara otomatis dan dia akan pindah ke bawah. Lalu kita mau muncul ini yang di dalam table. Mau munculin yang di dalam table pakai show table, lalu dia akan muncul ke bawah langsung. Terus untuk update ini tadi sebelumnya input ya. Untuk button update, kita di sini pakai button update action performance. Lalu di sini ada yang sama juga kayak yang sebelumnya, string NLP text field, string nama text field, integer text angkatan, lalu string sekolah asal. Nah, di sini ada sebelum integer itu kita harus first integer dulu. Jadi untuk ubah ke text field angkatan tersebut. Jadi yang akan ditampilkan itu berupa teks dari angka menjadi teks. Terus di sini kembali lagi kita rekam dulu apa yang diupdate, apa yang kita input. Kan ketika kita update, misalkan kita mau update. Di sini kita harus pilih dulu nih, update data misalnya. Kita mau update nih, misalnya 2019. Yang dipilih adalah show row 41512, itu yang atas. Ketika kita mau update, kita edit, terus dia akan pindah datanya secara otomatis, data berhasil diupdate. Nah, ini jadi 2019. Kita reset form, yang di atas akan hilang, lalu dia langsung pindah ke bawah, yaitu show table. Gitu. Lalu di sini data berhasil diupdate message-nya. Lalu habis dari situ ini untuk clear ya, clear action perform. Jadi kalau untuk clear, data yang misalnya data sebelah sini saya mau clear, tetap select row 41512. Kalau kita clear, yang di atas maksudnya yang akan hilang. Gitu. Atau kita pilih yang 4415 row-nya. Ya kita clear, data yang di atasnya akan hilang, yang data yang di bawah nggak akan hilang. Tapi kalau kita mau hilangin data yang di dalam tabel, kita pilih dulu tabelnya, data yang dalam tabel, lalu kita delete. Nah, ketika kita delete, muncul dulu nih data berhasil dihapus, lalu oke, setelah itu datanya hilang. Gitu. Untuk yang delete sendiri, kita ada di sebelah sini. Nah, ini dari start form, terus show table,
Oke, kurang lebihnya kayak gitu aja sih. Jadi gini tuh lebih banyak penggunaannya, lebih banyak yang dibutuhin. Yang pertama itu kita harus buat si persistennya terlebih dahulu. Terus kita buat yang namanya seperti ini. Di sini kita tadi ada general, terus kita buat seperti ini. Lalu propertiesnya jangan lupa diganti. Habis dari situ kita harus aktifin yang namanya Laragon atau SQL. Lalu kalau di sini saya pakai localhost adminer. Nah, oh ya, localhost adminer. Di sini tadi udah ada datanya ya, karena kita udah masukin sebelumnya 4415 Laura 2022 Telkom. Nah, ini kita masih ada datanya. Kalau kita mau input misalnya, kita mau masukin lagi. Nah, di sini bertambah. Jadi 415115 Laura 2022 SMK Jaya. Ini juga udah secara otomatis. Jadi mereka semua tuh mempunyai hubungan. Jadi kalau ini nggak dibuka atau salah satu dari Laragon nggak dibuka atau SQL ini nggak dibuka, dia nggak akan bisa jalan. Contohnya kalau misalkan ini kita stop, lalu misalnya kita keluarkan dulu. Di sini kita mau running. Sebelumnya karena kita lupa nih si Laragonnya nggak dibuka. Tapi dia akan muncul message error. Nah, seperti ini. Build-nya sukses, tapi outputnya nggak keluar, tampilan desainnya nggak keluar. Gitu. Beda kalau si Laragonnya kita buka dan kita aktifkan SQL-nya. Dia udah langsung otomatis akan keluar tampilan desainnya dan kita bisa input datanya, kita bisa ubah, delete, update, dan clear data. Nah, ini masih ada datanya tadi ya. Kalau kita mau hapus bisa aja sebenarnya. Ini kita delete, oke. Ini kita delete juga. Oke. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu aja sih presentasi dari saya malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita bakal belajar dan kira-kira untuk materi hari ini cuma pembahasan mengenai data mahasiswa yang kita harus menggunakan persisten, CPO controller, lalu ada view mahasiswa, kita harus aktifin juga yang namanya SQL, dan yang satu lagi admin localhost. Itu aja, terima kasih.